Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Tempo yang 3 hari lalu sudah dikirimi kepala babi, sekarang dikirimi lagi bangkai tikus, teman-teman. Waduh, apakah ini karma buat Tempo? Apakah ini balasan masyarakat terhadap Tempo yang sudah muak dengan isu-isu yang terus disebarkan oleh Tempo melalui bocor alus? Nah, melihat rentetan kejadian semingguan ini, saya tuh punya analisis pribadi, teman-teman, yang nanti akan saya jelaskan di akhir video. Nah, ini ada upaya untuk mengulang peristiwa 98 sepertinya. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, kita simak dulu apa respon masyarakat terhadap kejadian yang menimpa Tempo ini, yang semuanya sangat lucu dan sangat kritis, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Hah? Ada baby di gedung Tempo? Ini Mas, apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam kepada para Bebasan pers, udah dimasak aja. Dimasak Kita lihat aja, dari ya kan? Media sosialnya Francisca yang bertahun Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging bakar. itu kan semacam jokes tadi. Iya, sama kartunya yang diingat. Buktinya dia bisa bercanda. Kirimin daging bakar aja. Mas, jangan ditanya ke kami dong kalau soal itu. Siapa Betul. tahu itu bagian dari upaya untuk memecah belah kita. Betul. Ya kan, kita nggak tahu sumbernya, karena itu silakan aparat untuk menyelidiki itu. Ya. Wow, katanya ada yang kirim B2 ya atau IBAP ke gedung Tempo. Ibab ya kan? Siapa yang kirim? Dibalik. Ayo, kita masyarakat bersatu dengan aparat untuk mencari pelakunya. Tapi sedihnya kenapa B2 itu tidak dikirim ke rumahku saja? Iya, Akan iya, iya. bikin jadi Saksang. Bebong Rica Bebong rica. atau saksang atau panggang. Sak-sak. Tapi yang ku tahu ya, banyak loh informasi dan informan Tempo ya yang mengetahui A1 mengenai keadaan Republik ini. Waduh. Media-media besar lainnya belum pada tahu, bahkan masyarakat pun belum tahu, tapi Tempo sudah tahu duluan. Ya. Tentang apa aja dah, tentang politik, tentang apapun itu pokoknya Tempo pasti tahu duluan. Tapi kenapa masalah baby yang tiba-tiba muncul di gedung Tempo di dalam kota itu kok Tempo nggak tahu? Betul juga ya. Tapi saranku kepada masyarakat, kita jangan terpancing ya, karena banyak sekali sekarang opini-opini yang beredar bahwa itu ada urusannya sama pemerintah, sama aparat dan segala Betul. macam. Aku yakin ya sekali tidak ada urusannya. Apa urgensinya ya aparat atau pemerintah ngirim-ngirim begitu? Kan nggak ada. Ya, jadi kita serahkan saja ke kepolisian. Katanya ku dengar orang Tempo sekarang sudah melaporkan ke polisi. Biarkan polisi bekerja, kita lihat nanti hasilnya apakah memang ada yang ngirim atau ya tikus dan baby itu jalan sendiri. Tikus jalan sendiri ya kan? Jurnalis Tempo Francisca Rosana atau Cica mendapat kiriman paket kepala babi. Francisca Rosana atau Cica ini juga aktif di podcast Bocor Alus ya, yang getol sekali untuk menarasikan hal-hal yang negatif tentang Presiden Joko Widodo dan keluarganya sejak masih menjabat sebagai presiden sampai hari ini. Bahkan si Cica ini pernah membeberkan di Bocor Alus punya informasi A1 bahwa yang berambisi untuk menjadikan Gibran sebagai wakil presiden adalah Bu Iriana. Senada dengan itu, Tempo juga di cover-covernya selalu menampilkan hal-hal yang negatif dan buruk dari Presiden Jokowi dan keluarganya. Narasi politik dinasti, nepotisme juga terus getol disuarakan oleh podcast Bocor Alus yang salah satu jurnalisnya adalah si Francisca Rosana ini. Dan sekarang dia mendapatkan kiriman kepala babi. Lalu kemudian sebagian masyarakat bersimpati dan bahkan keluar tagar I stand with Tempo atau I stand for Tempo
ya teror kepala babi. Artinya publik menaruh rasa simpati kepada Tempo. Kemudian kalangan jurnalis dan pers mengatakan bahwa kalau Presiden Prabowo tidak serius mengusut ini, maka itu artinya dunia pers kita di bawah intimidasi atau ancaman. Ada penekanan terhadap pers. Padahal kalau kita perhatikan dari zaman eranya Pak Jokowi sampai hari ini, dunia pers itu bebas sebebas-bebasnya. Betul. Majalah Tempo misalnya, setiap terbit itu boleh menggambar presiden sejelek apapun, menarasikan presiden dan keluarganya seburuk apapun. Iya, nggak pernah Dan diprotes kan? ini bukan lagi intimidasi. Nggak pernah Ini adalah dipelaporkan juga karakter sama Pak Jokowi. assassination atau pembunuhan karakter. Karena menggiring narasi yang disebarkan kepada masyarakat luas untuk membenci karakter Presiden Jokowi dan keluarganya. Jadi apa yang pernah dilakukan oleh Tempo dan para jurnalisnya kepada Presiden Jokowi itu bukan cuma intimidasi, tapi sudah karakter assassination, sudah pembunuhan, itu sudah eksekusi, bukan ancaman lagi. Dan sekarang begitu dapat kiriman kepala babi, teriak-teriak pers diintimidasi, pers diancam. Pers dibungkam. Namun sampai hari ini Tempo itu masih dengan sebebas-bebasnya kok menarasikan apapun. Walaupun sebenarnya kalau kita mau cermati, semua dasarnya masih asumsi, opini, ya, hasil wawancara dengan narasumber yang tidak punya kompetensi dan tidak punya kepentingan yang jelas, tapi dijadikan sebagai rujukan. Dan meskipun begitu, Pak Jokowi dan keluarganya juga setel kendo, Santai-santai aja. Dan sekarang ketika ada orang yang mengirim kepala babi, maka kemudian mereka berteriak-teriak bahwa pers di bawah tekanan. Enggak begitu juga. Kalau ada orang yang kemudian bersimpati atau merasa geram terhadap apa yang dilakukan Tempo dan para jurnalisnya, itu juga bagian dari kebebasan berekspresi. Ya, mengirim kepala babi, kepala kakap, Kepala yang kakap. terakhir itu bangkai tikus tanpa kepala. Itu ekspresi kekesalan sebagian orang karena apa yang dituliskan atau apa yang dinarasikan oleh Tempo dan para jurnalisnya. Kalian boleh bebas, kenapa rakyat tidak boleh? Iya. Jurnalis boleh ngomong apa aja, kenapa rakyat tidak boleh? Selama ini kalian selalu di depan menyatakan diri sebagai pembela kebenaran, pembela rakyat. Lah kalau ada sebagian rakyat mengekspresikan diri dengan menunjukkan kesalahannya dengan mengirim kepala babi, kenapa nggak boleh? Hargai juga dong. Itu kan bentuk ekspresi. Sedangkan yang dilakukan oleh para jurnalis Tempo dan Tempo sendiri sudah melakukan pembunuhan karakter terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya. Kurang keji apa tuduhan yang kalian lemparkan kepada Presiden Jokowi dan keluarganya? Jadi Iya janganlah juga sih. kemudian ketika mendapatkan satu respon kemudian overacting gitu. Mendramatisir, Iya. playing victim. Selama ini kalian membunuh karakter orang, menginjak-injak nama baik orang, kalem-kalem aja. Sekarang baru ada orang mengirim sebagai ekspresi kekesalan mereka, kalian sudah teriak-teriak. Pers di bawah tekanan. Pers dibungkam. Ini menunjukkan kekerdilan. Ya konsekuen lah. Ada tindakan pasti ada reaksi. Apa yang terjadi dengan pengiriman kepala babi dan bangkai tikusnya adalah bagian dari respon dan reaksi atas apa yang telah dilakukan oleh Tempo dan para jurnalisnya. Ya sesederhana introspeksi aja. Kalau nggak mau dikirimi kepala babi atau bangkai tikus, ya buatlah berita yang proporsional, ya, yang benar, yang seimbang dan objektif gitu. Jadi jangan mendasarkan berita dari opini dan asumsi orang kemudian dimuat seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran dan masyarakat dipaksa untuk percaya. Info A1 Ya gitu aja. katanya. Semoga kita sama-sama bisa objektif, ya. Jangan kemudian menjadi tidak adil atau jadi merasa benar. Apakah kita sudah benar? Belum tentu.
pers dan masyarakat masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Jalankan saja hak dan kewajiban itu. Jangan melukai satu sama lain. Saya berharap pers kita juga mengajar diri dan bisa menyampaikan berita dengan imbang dan berdasarkan fakta serta kebenaran, serta bisa menjaga kesatuan bangsa. Semoga bermanfaat. Rahayu. Nah teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan sekarang saya ingin mengeluarkan sedikit analisis pribadi saya terkait dengan apa yang terjadi belakangan ini. Nah, saya tuh curiga teman-teman, sekarang itu ada upaya untuk menciptakan sebuah kondisi tertentu seperti kerusuhan, chaos dari kelompok tertentu ataupun antek-antek asing. Nah, sepertinya mereka ingin mengulang peristiwa 98 nih. Tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, kita breakdown dulu ya peristiwanya semingguan ini. Yang pertama, isu dui fungsi TNI sedang diangkat, digoreng, digaungkan di mana-mana untuk menciptakan ketakutan di masyarakat kalau era Soeharto ini, Orde Baru ini sedang bangkit dan pemerintahan militerisme sedang dibangun, teman-teman. Nah, ketika RUU TNI disahkan, timbullah aksi demonstrasi dan penolakan di mana-mana yang berujung bentrok dan juga pengerusakan. Nah, saya curiga apa yang mereka lakukan ini untuk memancing aparat TNI agar keluar dari barak dan ikut mengamankan aksi. Sehingga nanti ketika TNI keluar, mahasiswa semakin rusuh dan kejadian 98 ini sedikit terulang nih skenario-nya. Mahasiswa yang menjadi korban, TNI yang menjadi pelakunya. Nah, itu kan bisa menyulut kemarahan mahasiswa yang bisa membuat gelombang aksi demonstrasi semakin besar. Nah, yang ketiga, pengiriman kepala babi dan juga bangkai tikus ke kantor Tempo. Kita tahu bersama teman-teman, Tempo ini media yang paling kritis, yang paling bablas mengkritik pemerintah. Nah, kenapa Tempo yang dikirimi paket-paket seperti itu? Ya, untuk menciptakan sebuah pemikiran ataupun kondisi bahwa pemerintah sedang membungkam media. Nah, ini yang ingin dibangun. Kalau masyarakat semakin percaya dengan hal-hal seperti ini, maka isu dari awal itu termakan, teman-teman. Jadi isunya ini saling berkaitan. Kenapa media dibungkam? Era Soeharto kan media dibungkam, pengkritik dibungkam, aktivis dibungkam. Nah, kondisi itulah yang ingin diciptakan saat ini. Dan yang terakhir ada video dari TNI AU yang dimana rumah dinasnya itu dirusak oleh massa aksi. Ini kan sebuah upaya juga dari antek-antek asing dan juga kelompok-kelompok tertentu untuk menyulut reaksi dari TNI. Tapi ya untungnya pihak TNI kita sangat luar biasa, teman-teman. Mereka tidak terpancing sedikit pun gitu ya kan. Nah, inilah yang mungkin sedang dicium dan dibaca oleh pemerintah. Makanya Bung Hasan Nazbi, Menteri Hukum, ketika merespon pertanyaan wartawan terkait dengan pengiriman kepala babi ke kantor Tempo ya sangat luar biasa. Hasan Nazbi menjawab dengan santai, Menteri Hukum menjawab dengan, ya jangan tanyakan ke kita dong. Jangan sampai ini upaya adu domba. Nah, coba dicari pelakunya. Nah, ini kan sebuah upaya yang sangat luar biasa dari pemerintah. Berarti pemerintah sudah mencium nih bau-bau adanya upaya untuk menciptakan sebuah kondisi seperti tahun 98. Nah, itulah sedikit analisis singkat saya terkait dengan apa yang mungkin terjadi belakangan ini, teman-teman ya. Tapi gimana sih menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.